dengan dunia yang sesat, dunia yang panah ini, dunia yang semakin jahat. Jadi kalau kita pelajari dari sekarang, saudaraku, kita lihat hari-hari ini kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi dikatakan Tuhanlah yang menjadi pokok kita, kitalah adalah ranting-rantingnya. Kita tidak bisa pisah dari Tuhan. Kita harus nempel terus kepada Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita berbuah. Jadi ketika ada masalah, bisa kita lewati. Ada pergumulan, kita bisa lewati. Tidak pusing, tidak stres, tidak bunuh diri seperti yang di luar sana Bapak Ibu. Oleh sebab itu dikatakan kita harus nempel kepada Tuhan. Sama seperti ranting. Kalau ranting sudah dipotong Bapak Ibu, dipisah dari pokoknya pasti kering. Kalau sudah kering diapain Bapak Ibu? Dicampakkan, dibuang, lalu dibakar. Itulah firman Tuhan yang mau saya sampaikan pada hari ini. Jadi seluruh jemaat yang ada di tempat ini, mari tetap melekat kepada Tuhan. Jadi itu yang sering disampaikan oleh Bapak Gembala di tempat ini, supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, baik lewat ibadah kita, baik lewat pengenalan akan Tuhan lewat firman Tuhan, baik dengan doa puasa, dan baik dengan di komsel Bapak Ibu. Itu tandanya kita melekat kepada Tuhan. Nah, kalau kita simak tadi di firman Tuhan ini bahwa tidak bisa ranting hidup sendiri. Artinya Bapak Ibu, kita sudah dipilih Tuhan. Kita sudah anak-anaknya Tuhan. Kalau tadi di ayat terakhir bahwa kita ini adalah muridnya Tuhan, yang setiap hari kita dikasih pelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita syukuri, kita bangga punya Allah, karena kita dianggap sebagai anak. Jadi kurang apa lagi kita Bapak Ibu? Tidak ada bapak yang jahat. Sedangkan bapak daging aja, bapak yang ada di dunia ini, saudaraku, selalu diperhatikan anaknya, selalu dikontrol anaknya, selalu dibuat yang terbaik kepada anaknya. Apalagi Tuhan kita, Allah yang dahsyat, Bapa yang kekal, Bapa yang luar biasa. Nah ini Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa Tuhanlah segalanya dalam setiap kehidupan kita. Kalau kamu Rika bisa bekerja itu karena Tuhan. Kamu bisa makan karena Tuhan. Kamu bisa bernapas semuanya oleh karena kasih Tuhan. Kalau sudah diambil napas, mau ngapain lagi Bapak Ibu? Tidak ada lagi. Kita tidak bisa makan daging lagi, tidak bisa makan bakso lagi, tidak bisa pergi poya-poya lagi, tidak bisa rekreasi lagi. Tapi karena kita sudah menjadi anak, selalu diperhatikan Bapak kita Bapak Ibu. Jadi apa yang kita simpulkan dari firman Tuhan ini? Mari kita lihat. Ya, ada dua poin yang saya sampaikan pada saat ini Bapak Ibu. Berarti yang pertama, hidup kita harus bergantung pada Yesus. Amin. Hidup kita harus bergantung kepada Yesus. Jadi kalau hari ini kita mempunyai harta tidak jaminan, kita mempunyai uang tidak jaminan, kita mempunyai kekayaan pun tidak jaminan. Amin. Karena hidup kita hanya bergantung kepada Yesus. Karena kita sudah dipilih, sudah menjadi anak. Ya, itulah baiknya Tuhan saudaraku. Kita dipilih di tempat ini menjadi anak. Bukan anak-anak gampang Bapak Ibu, tetapi anak kandung. Bayangkan saudaraku, itu baiknya Tuhan. Tetapi kenapa orang masih susah untuk diajak beribadah pun susah, baca firman pun susah? Kenapa? Karena dunia ini yang menghimpit Bapak Ibu. Jadi saat ini kita ditegur dengan firman Tuhan ini. Kita adalah rantingnya Tuhan. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Katakan dulu amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita bisa berdiri hari ini, kita bisa sehat, itu kita aminkan bahwa itu semuanya oleh karena kasih Tuhan. Bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu. Itu karena kasih Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari ayat firman Tuhan ini saudara, ya hidup kita harus bergantung kepada Yesus. Tanpa hubungan kita kepada Tuhan, kita akan kering. Rohani kita kering. Bapak Ibu, kalau sudah kering bagaimana? Coba lihat saudara-saudara kita yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya selalu di hadirat Tuhan, berbeda. Tetapi kalau sudah jauh daripada Tuhan, lihat saudaraku ya, wajah-wajahnya masih kering Bapak Ibu ya. Saya
sudah dari tahun 2004 saya bertobat Bapak Ibu. Saya sudah lihat hamba-hamba Tuhan yang tadinya komitmen dengan firman Tuhan sekarang sudah agak kendor, agak mundur. Semakin mundur saudaraku, bukan semakin baik. Ya. Tapi kita lihat bahwa firman Tuhan mengatakan siapa yang mendekatkan diri kepada Tuhan, dia selalu memberikan yang terbaik bagi dia. Haleluya. Jadi saya minggu kemarin sudah dikatakan Bapak Gembala, kita berpikir begini, ada berpikir orang seperti ini, tetapi di sini dijauhkan, ditolak dalam nama Yesus. Beribadah pun setiap hari Minggu begitu kok. Sudah melayani begitu kok. Jangan Bapak Ibu, Tuhan kita itu ada di mana-mana mendengar. Jangan kita perkatakan perkataan yang sia-sia. Itu semuanya sia-sia di hadapan Tuhan. Jadi kita perkatakan kata-kata yang membangun bahwa kita ini benar-benar menjadi anaknya Tuhan. Mari kita buka dulu Yohanes 15 ayat 5, kita lihat ya, bagaimana hidup kita harus bergantung kepada Tuhan. Yohanes 15 tadi ayat 5. Saya baca ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah ini Bapak Ibu, itulah kita jemaat di tempat ini. Jadi tidak secara